Selamat pagi sahabat SMK, para guru, para kepala sekolah, para pengawas sekolah dimanapun berada. Masih seputar SKP, perlu kita ketahui bersama bahwa pengerjaan SKP secara online ini membutuhkan kreativitas, sebenarnya membutuhkan kreativitas dan kemauan kita semua dari para ASN untuk mengerjakannya, dan membutuhkan kita meluangkan waktu sebentar saja. Bapak Ibu sekalian, para sahabat SMK, perlu kita pahamkan bahwa muara daripada SKP ini nanti adalah pada penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil atau yang kita sebut dengan P2KPNS. Ini kalau dulu 45 tahun yang lalu itu namanya DP3. Nah, SKP itu merupakan bagian atau komponen daripada P2KP itu sendiri. Jadi P2KP itu terdiri dari SKP 60% dan nilai perilaku kerja itu 40%. Maka ketika tercetak nantinya itulah jadi yang namanya P2KPNS yang dulu disebut dengan DP3. Kalau kita pahami pengerjaan daripada SKP atau SKP secara online ini, alurnya adalah sebagai berikut. Di aplikasi SKP ini sendiri sebenarnya sudah ada di sini tertera tentang rules SKP. Nah, di dalam rules ini kalau kita lihat proses daripada pengerjaan SKP ini, itu ada pihak ASN di sini, kemudian ada atasan langsung, ada atasan banding dan fasilitator. ASN ini kalau dia tenaga fungsional bisa guru, bisa kepala sekolah, juga pengawas sekolah. Kemudian atasan langsungnya ini yang membedakan. Jadi kalau guru itu atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Kalau kepala sekolah atasan langsungnya adalah kepala kantor cabang dinas atau kepala dinas pendidikan. Kemudian kalau dia pengawas sekolah, atasan langsungnya juga kepala dinas pendidikan. Atasan banding adalah atasan yang ada di atasnya. Di sini bisa kepala dinas atau juga bisa sekda. Kemudian ada fasilitator, dalam hal ini adalah ada di pihak BKD. Kemudian kalau kita lihat di dalam proses yang dikerjakan oleh seorang ASN di sini, pertama login ke aplikasinya, kemudian pekerjaan pertama adalah mengisi target kerja untuk tahun yang berjalan, jadi untuk tahun yang akan datang. Ini pekerjaan ini dilaksanakan di bulan Januari, guys. Nah, tutorial tentang bagaimana mengisi target kerja sudah ada, jika di video-video Cak Syukur sebelumnya. Kemudian apabila target kerja sudah kita isi penuh 1 tahun sesuai dengan tupoksi masing-masing, di situ ada unsur utama dan ada unsur penunjang. Kemudian target kerja itu dikirim ke atasan. Dikirim ke atasan, selanjutnya atasan akan memverifikasi target kerja itu, memeriksa kebenarannya, dan apabila sudah dirasa benar, maka atasan itu akan memberikan persetujuan atau revisi apabila ada yang perlu direvisi berdasarkan pengamatan daripada atasan. Selanjutnya di pihak ASN, guru, kepala sekolah, pengawas, apabila sudah mendapatkan persetujuan dari atasan terkait dengan target kerja, yang dilakukan tahap berikutnya adalah membreakdown target kerja itu ke bulanan, artinya menyusun jadwal suatu kegiatan itu dilaksanakan di bulan apa dan akan dilaporkan di bulan apa, seperti itu namanya breakdown target kerja. Tutorial tentang bagaimana membreakdown target kerja juga sudah ada di video sebelumnya, silahkan disimak. Nah, selanjutnya apabila seluruh kegiatan target kerja itu sudah di breakdown menjadi bulanan, maka akan dikirim kembali ke atasan. Tentu dengan mengklik kirim ke atasan di sana. Dan selanjutnya atasan akan memeriksa kembali. Atasan akan memverifikasi dan mengecek kebenarannya tentunya. Dan apabila setuju maka akan dinyatakan setuju. Apabila revisi akan dikembalikan kepada ASN itu sendiri untuk melakukan revisi. Selanjutnya apabila breakdown bulanan sudah disetujui oleh atasan ini, maka
Berikutnya, setiap bulan ini pihak ASN, guru, kepala sekolah maupun pengawas itu tadi melaksanakan realisasi, melaporkan tentang realisasi kegiatannya setiap bulan dan dengan mengupload bukti tentunya. Nah, ini dilakukan setiap bulan guys, setiap bulan, dan setiap bulan itu juga pihak atasan memverifikasi dan memberikan persetujuan apabila memang sudah dirasa sesuai. Dan kemudian setiap bulan juga nanti para ASN, guru dan seterusnya itu tadi akan mengirimkan kembali kepada atasannya untuk dilaksanakan verifikasi secara bulanan. Nah, apabila kemudian seluruh kegiatan di dalam 1 tahun itu sudah terisi realisasi dan sudah dilakukan upload bukti-bukti, maka selanjutnya dikirim kembali kepada atasan untuk mendapatkan persetujuan tentang keseluruhan realisasi kerja itu. Nah, seperti itu prosesnya sampai kemudian apabila si ASN ini sudah menerima atau setuju dengan semua realisasi yang sudah dilakukan, kemudian akan mengirim ke pihak BKD atau fasilitator, dan disinilah nanti pihak atasan langsung itu akan memberikan penilaian terkait dengan perilaku, dan selanjutnya maka jadilah yang namanya P2K-PNS. Baik, jangan lupa guys, tetap kita patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, kemudian kita menjaga jarak. Pemirsa sekalian, jika kita lihat alur ini tadi semuanya itu dilakukan secara online. Jadi dilakukan dengan menggunakan aplikasi secara online baik oleh bawahan maupun oleh atasan. Dan itu dilakukan rutin setiap bulan. Nah, apabila pekerjaan ini memang sudah dilakukan secara rutin setiap bulan, maka pada bulan Desember atau akhir tahun atau Januari seperti ini tidak akan ada pekerjaan yang menumpuk, tidak akan ada yang berjubel sampai kemudian servernya akan nge-lag dan seterusnya. Itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, semua komponen di sini harus bekerja, harus melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya secara rutin sesuai dengan yang dikehendaki oleh aplikasi ini. Akan menjadi buyar tujuan daripada aplikasi ini sendiri apabila terdapat pihak-pihak yang tidak melakukan fungsinya dengan baik sebagaimana mestinya. Perlu saya sampaikan kembali bahwa di dalam pengerjaan ini, di video ini adalah rekaman daripada bagaimana saya sendiri mengerjakan SKP saya. Jadi benar atau tidaknya tentu nanti adalah pihak yang berwajib tentunya yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Tapi kita juga wajib membaca literatur-literatur yang ada terkait dengan penerbitan SKP maupun terkait dengan penerbitan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil yang berlaku saat ini. Baik, sebagian proses sudah saya lakukan mulai dari informasi SKP, kemudian target kerja, breakdown target kerja, dan input prestasi kerja setiap bulan juga sudah saya lakukan. Selanjutnya kita lihat prosesnya setelah input prestasi kerja bagaimana. Saya coba akan lihat, tampilkan di sini prestasi kerja menunya. Kemudian saya coba klik di bulan Januari. Apa yang terjadi? Karena di sini saya sudah menginput dan juga saya sudah mengupload bukti dan juga sudah mengirim ke atasan. Nah, ini ternyata atasan sudah ini karena kebetulan SKP saya ini efektif mulai bulan Juni, maka yang saya laporkan di bulan Januari ternyata belum diverifikasi ini. Saya coba lihat di sini, saya klik aja simpan. Saya coba lihat di bulan Februari, saya lihat semuanya guys. Ini karena kebetulan juga sudah saya kerjakan semua. Nah, satu saja yang dinilai verifikasi, saya coba simpan saja. Nah, ini coba kita lihat. Ini kasusnya bahwa memang sebagai pengawas sekolah saya efektif SK itu di bulan Mei, maka coba saya lihat yang laporan prestasi kerja di bulan Mei. Ternyata di sini statusnya sudah persetujuan atasan. Kemudian verifikasi atasan setuju. Status yang dinilai verifikasi. Nah, di sini ada dua
menu guys. Di sini persetujuan penilaian organisasi kerja. Jadi kita menerima atau kita banding. Nah, ini kita gunakan dua menu ini. Apabila kita memang mengendaki banding, ya kita klik banding. Namun apabila kita menerima, ya kita tinggalkan klik menerima saja. Kita langsung tinggal klik simpan. Nah, maka statusnya sekarang bulan ini status ASN yang dinilai di sini menerima. Nah, saya lanjutkan untuk bulan berikutnya, bulan Juni. Saya lihat juga apa yang terjadi di sini dengan laporan prestasi kerja saya di bulan Juni, dan ternyata juga sudah disetujui oleh atasan. Maka saya lakukan proses berikutnya di sini. Apabila menerima, ya kita klik menerima. Namun apabila kita banding, ya kita klik banding. Biar damai guys, saya klik menerima saja. Terus lakukan pada bulan berikutnya sampai selesai bulan Desember guys. Yang terakhir di sini bulan Desember. Saya coba apa yang terjadi dengan laporan saya di bulan Desember, juga sudah disetujui oleh atasan. Maka saya lanjutkan terakhir di sini mengklik tombol menerima dan saya simpan. Baik, berarti selesai seluruh bulan sudah saya lakukan menerima di sini. Kemudian selanjutnya proses berikutnya adalah hasil prestasi kerja dan lapor ke BKD. Saya coba klik menu ini, hasil prestasi kerja dan lapor ke BKD. Maka di sini kembali lagi saya harus memilih bulan, mulai Januari. Saya coba laporkan. Nanti apa yang terjadi saya pun juga belum tahu ini guys. Nah, ini terjadi merah semua. Ternyata mungkin karena memang jabatan saya sebagai pengawas di sini berlaku mulai bulan Mei. Coba saya lihat yang bulan Mei guys. Nah, yang bulan Mei juga masih. Nah, ini bulan Mei sudah muncul menunya, kirim ke BKD. Coba saya lihat bulan sebelumnya, April. Pasti dia tidak ada menu kirim ke BKD guys, karena memang jabatan saya sebagai pengawas ini berlaku di bulan Mei loh, ya kan? Nah, saya coba bulan Mei. Nah, ini sudah ada menunya kirim ke BKD. Status ASN-nya di sini saya sudah menerima, atasan menyetujui, maka saya kirim ke BKD. Coba aja guys, SIM sana BIM apa yang akan terjadi. Jadi bulan berikutnya Juni. Oke, saya kirim ke BKD. Lanjut bulan Juli. Nah, ini harus dilakukan semuanya guys, lakukan seluruhnya sampai dengan Desember ya. Nah, terakhir bulan Desember saya kirim lagi hasilnya ke BKD. Klik kirim ke BKD, selesai. Nah, baik. Tugas berikutnya kita coba lihat hasil, klik hasil kinerja ASN. Coba apa yang terjadi di sini. Oke, saya lihat di sini. Ini rupanya harus mencetak ini ya. Sini print. Mutasi vertikal sudah. Saya klik cetak. Ini akan menghasilkan file Excel ini guys, sepertinya. Nah, oke, akan terdownload file Excel-nya. Saya coba buka file Excel ini. Lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini guys, ini Excel-nya. Realisasi Agustus sudah. Nah, ini rupanya sudah terrealisasi semua guys. Target breakdown sudah, realisasi bulanan sudah, realisasi kualitas bulan sudah. Nah, sampai di sini guys. Berikutnya ini coba kita lihat penilaian perilaku. Oh, rupanya belum dilakukan penilaian ini guys untuk perilakunya. Nah, berarti tugas kita tinggal menunggu atasan langsung memberikan penilaian terhadap perilaku untuk komponen orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan juga kepemimpinan. Nah, ini bobotnya di dalam
penilaian prestasi kerja itu sebesar 40%. Nah, cukup. Baik, selanjutnya kita tunggu apa yang terjadi dengan proses berikutnya. Jangan kemana-mana, nanti ikuti video berikutnya guys.